Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda terkait dengan bagaimana cara memformulasikan problem and goal atau memformulasikan masalah dan tujuan dengan menggunakan metode SMART. Di perusahaan, kita akan banyak menemui masalah setiap hari. Oleh sebab itu, perusahaan membutuhkan orang atau tim yang mampu memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Langkah awal untuk memecahkan masalah adalah kita harus tahu dulu masalahnya apa. Sehingga kita mampu menuliskan, membuat statement bahwa masalahnya adalah A. Langkah awal, misalnya kita melakukan problem formulation. Problem formulation intinya adalah fokus pada apa yang salah atau apa sih yang perlu diperbaiki. Ya, misalkan di industri farmasi. Ternyata ditemukan tingkat kesalahan pencatatan produksi obat itu tinggi. Setelah itu, baru kita bisa menentukan goal formulation. Intinya adalah fokus pada apa yang ingin dicapai untuk mengatasi masalah itu. Contoh, menurunkan kesalahan pencatatan hingga kurang dari 1% dengan menggunakan sistem digital. Atau contoh lain, di industri pembuatan sepatu misalkan. Problem formulation-nya, jumlah produk sepatu yang reject itu meningkat sampai akhir tahun. Kita catat itu sebagai problem formulation. Goal formulation-nya adalah bagaimana menurunkan tingkat kecacatan produk reject. Misalnya, dari 5% kita turunkan menjadi 1%. SMART bisa kita gunakan untuk memformulasikan problem and goal-nya. SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time. Yang pertama S atau specific. Buatlah goal itu semengerucut mungkin dan lebih spesifik. Supaya apa? Supaya planning yang kita buat lebih efektif. Jadi buatlah sebuah statement yang sifatnya umum menjadi jauh lebih spesifik sehingga planningnya efektif. Yang kedua, M, measurable atau terukur. Itu artinya kita harus bisa memastikan bahwa goal atau tujuan sasaran kita dan progresnya itu dapat terukur atau measurable. 3. A. Achievable, dapat dicapai. Artinya adalah kita harus mampu menuntaskan sasaran tersebut pada kurun waktu tertentu. Jadi sasarannya itu bisa kita capai berdasarkan time frame yang jelas. Yang keempat, R, relevant. Artinya adalah tujuan atau goal yang kita tetapkan itu harus selaras atau sejalan dengan nilai dan objektif perusahaan secara keseluruhan. Dan T, terakhir, time-based. Artinya, tetapkan batas waktu secara realistis berdasarkan skala prioritas. Sehingga bisa memotivasi kita untuk menuntaskan sasaran dan tujuan kita. Contoh, di industri farmasi. Kita coba S, specific. Problem formulation-nya adalah tingkat kesalahan pencatatan batch produksi obat terlalu tinggi. Detil ya, 5% per bulan. Jangan hanya kita menuliskan kesalahan pencatatan terlalu tinggi. Kemudian, dilanjutkan dengan yang dapat menyebabkan risiko pada keamanan produk dan kepatuhan regulasi. That's problem formulation. Goal formulation-nya adalah mengurangi tingkat kesalahan pencatatan batch produksi obat menjadi kurang dari 1% melalui penerapan sistem digital recording. Contoh, ini adalah contoh spesifik. Yang kedua, measurable, terukur. Problem formulation-nya misalkan pada industri farmasi. Waktu pengujian kualitas QC untuk satu batch obat rata-rata memakan waktu 7 hari. Sehingga memperlambat proses distribusi. Nah, goal formulation-nya adalah mempercepat waktu pengujian kualitas yang tadinya 7 hari menjadi 3 hari. Dengan penggunaan teknologi rapid microbiological methods misalkan. Nah, ini measurable. A, achievable, dapat dicapai. Misalnya, problemnya produktivitas lini produksi antibiotik rendah. Hanya 60% dari kapasitas optimal. Kenapa? Karena downtime-nya mesin yang tinggi. Mesinnya sering mati.
Goal formulation-nya bagaimana meningkatkan produktivitas lini produksi antibiotik hingga dari 60% menjadi 85%. Dari kapasitas optimal dengan menerapkan TPM, Total Productive Maintenance, dalam waktu 1 tahun. Yang keempat, R, relevant. Problemnya, tingkat keluhan pasien terkait kualitas kemasan obat meningkat 15% dalam 1 tahun terakhir, misalkan. Maka goal formulation-nya adalah menurunkan keluhan pasien hingga kurang dari 5% dengan mengganti misalkan material kemasan yang lebih kuat dan melakukan quality check tambahan sesuai standar keamanan dan kepuasan pelanggan. Dan terakhir adalah time based, ya, atau berbasis waktu. Problem formulation-nya contohnya ya, proses registrasi obat baru atau new drug registration rata-rata membutuhkan waktu 24 bulan. Lebih lama daripada target persaingan pasar misalkan. Nah, goal formulation-nya adalah bagaimana kita mempercepat proses registrasi obat baru menjadi 18 bulan melalui apa? Melalui koordinasi lintas divisi R&D misalkan, regulatory affairs, dan quality assurance dalam waktu 2 tahun. Nah, ini semua bersifat SMART, ya. Specific, measurable, achievable, relevant, and time-based. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum.